Bab 531. Tuan Jiang tidak tahu kapan, pedang muncul di tangannya, dan suaranya yang dingin bergema seperti guntur yang menggelegar. Pertama, Pei Rong adalah putriku, dan Chen Ye adalah cucuku. Sebagai penatua, aku akan melindungiku dengan hidupku. Aku telah bingung selama 20 tahun, dan aku tidak ingin bingung lagi. Jika kamu mau untuk membawa Chen Ye pergi, tanyakan dulu. Tanyakan padaku apakah aku setuju dengan pedang di tanganku. Kedua, orang-orang Kunlun Su akan meminta Anda untuk membawa Chen Ye pergi dengan satu kata. Saya adalah orang yang keras kepala di dunia seni bela diri Cina, mengapa orang begitu takut pada Kunlun Su? Satu kalimat sudah cukup untuk membuat seluruh dunia seni bela diri Tiongkok menjadi alat Kunlun Su untuk membunuh orang. Tidak bisakah kita melawan orang Kunlun Su bersama-sama? Penatua Dugu menggelengkan kepalanya dan juga berkata, meskipun Kunlun Su ada di dalam Huaxia, aura dan sumber daya di sana terlalu jauh dari Huaxia, bagaimana kita bisa melawan? Dunia seni bela diri Huaxia hanya bisa patuh. Jika mereka menginginkan Chen Ye, kita hanya bisa bayar Chen Ye. Selain itu, Chen Ye telah melanggar terlalu banyak aturan di sepanjang jalan. Jika dia tidak mati, itu akan menjadi mimpi buruk di dunia seni bela diri Tiongkok. Jika kamu memblokir keluarga Jiang, kamu akan dihancurkan. Pukulan dari ratusan pembangkit tenaga listrik kami, apakah karena beberapa dari kamu masih ingin melawan? Dengan kata-kata Penatua Dugu, gesek, semua orang mengeluarkan senjata mereka dari tangan mereka. Niat membunuh yang dingin menyebar. Pada saat ini, 9 sosok sepertinya datang dari langit. Berdiri di depan para praktisi seni bela diri Tiongkok yang kuat yang memaksa istana. Melihat beberapa orang di depan mereka, orang-orang di dunia seni bela diri Cina tampaknya diyakinkan. Penjaga Huaxia. Penjaga akhirnya di sini. Mereka tidak tahan lagi. Pan Gohua buru-buru berjalan menuju Bao Peimin, yang dipimpin olehnya. Chen Ye telah membuat marah pasukan Kunlun Su. Jika kita tidak menyerahkan Chen Ye, dunia seni bela diri Tiongkok akan hancur. Juga minta para penjaga untuk menjatuhkan Chen Ye dan menyelamatkan Tiongkok dari api dan air. Ahli seni bela diri yang tersisa juga angkat bicara. The Guardian of China hampir seperti langit China. Mereka sangat kuat. Ada begitu banyak orang di sini lagi. Cukup untuk menghancurkan Chen Ye. Yang paling penting adalah bahwa Chen Ye menggunakan teknik rahasia untuk membunuh wali Cina. Ini adalah pembalasan fana. Penjaga China juga manusia, dan mereka harus tega untuk membalas dendam pribadi mereka. Penatua Dugu secara alami mengenal para penjaga Huaxia ini, dan untuk beberapa alasan dia tidak melihat Penatua Sun, tetapi itu tidak lagi penting. Dia datang ke sisi Bao Peimin dan berkata dengan ringan, Bao Tua, keberadaan kita di level ini seharusnya tidak mencampuri urusan para junior, tapi Chen Ye ini benar-benar berlebihan, dan dia tidak bisa tinggal bagaimanapun caranya. Jika kamu mengambil tindakan, saya juga akan mengambil tindakan, dan itu pasti akan menekan Chen Ye hari ini, jika tidak, akan sulit bagi kita untuk menjadi damai. Dengan kepala Chen Ye, mari kita pergi menemui orang-orang Kunlun malam ini bersama-sama. Mungkin orang dewasa itu akan memberi kita beberapa kesempatan ketika mereka bahagia. Ini adalah kesempatan besar. Bao Peimin melirik Elder Dugu dan semua orang dengan ekspresi acuh tak acuh. Ini adalah akar dari sifat manusia. Kelompok orang ini tampaknya untuk hidup dan mati dunia seni bela diri Cina, tetapi sebenarnya itu untuk diri mereka sendiri. Mereka hanya ingin menukar nyawa Chen Ye dengan sebuah kesempatan. Konyol. Penatua Dugu dan Pan Gohua jelas tidak menyangka Bao Peimin memiliki sikap seperti itu. Saat mereka hendak mengatakan sesuatu, Bao Peimin berjalan menuju Chen Ye bersama yang lainnya. Ketika mereka datang ke Chen Ye, semua orang membungkuk dan berkata dengan hormat, Tuan Ye. Apa? Kalimat ini Pak Ye seperti petir dari biru. Suaranya tidak keras, tetapi cukup untuk membuat kata-kata itu dengan jelas mencapai telinga semua orang. Yang lebih mengejutkan adalah pada saat ini, Bao Peimin dan para penjaga Huaxia yang tersisa memiliki senyum yang menyanjung di wajah mereka, seolah-olah untuk menyenangkan Chen Ye. Sebaliknya, orang-orang ini memandang mereka dengan mata dingin. Ledakan. 3 kata ini, seperti guntur, meledak di lapangan, dan banyak orang tidak bisa membantu tetapi secara tidak sadar mundur beberapa langkah. Penatua Dugu, yang berdiri di belakang Bao Peimin, mengerutkan kening dan tampak ngeri. Apa yang dilakukan para penjaga Huaxia ini? Tuan Ye. Mungkinkah orang-orang ini ada di sini untuk melindungi Chen Ye? Untuk itu,
Penatua Dugu dapat dengan jelas mendengar semua orang di belakangnya menarik napas dalam-dalam. Orang gila. Dia tidak tahan lagi, berdiri, menunjuk Bao Peimin dan berkata, Bao Peimin, apa maksudmu? Ingat identitasmu, kamu adalah penjaga Tiongkok. Kamu harus berdiri di depan ribuan orang Tiongkok tanpa ragu-ragu. Cara ini. Bao Peimin mendengus dingin, dia membawa Huaxia Guardian ke sini. Hanya untuk melindungi Chen Ye. Hidup dan mati Chen Ye terkait dengan seluruh Tiongkok. Bahkan pembangkit tenaga listrik Kunlun Su dihitung. Kekuatan di belakang Chen Ye berada pada level Immortal Venerable. Dengan satu tangan, keberadaan sekte dapat ditekan. Yujian Feixian, berapa banyak kekuatan seperti itu yang dimiliki Kunlun Su? Gambar hari itu telah lama menjadi keberadaan yang tak terhapuskan dalam ingatan para penjaga ini. Penatua Dugu, Anda tidak berhak mencampuri urusan para penjaga China. Jika Anda ingin memindahkan Tuan Ye hari ini, Anda harus menginjak tubuh kami terlebih dahulu. Begitu kata-kata ini keluar, Penatua Dugu tidak bisa mundur. Jika penampilan keluarga Jiang hanyalah riak, maka penjaga Huaxia ini adalah gelombang raksasa. Benar-benar mengacaukan seluruh permainan. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu ingin melindungi Chen Ye ini, karena kamu memiliki sikap ini, kamu tidak dapat menahannya. Saat berbicara, Dugu yang lebih tua tidak lagi ragu-ragu, dan momentum yang kuat menyelimuti langit menuju Bao Peimin. Sekarang ini masalahnya, tidak perlu bersikap sopan. Sekarang mereka ada di sini, semua orang tahu apa yang ingin mereka lakukan. Saat momentum ini diselimuti, dan satu demi satu, beberapa napas menakutkan naik ke langit. Embusan angin menyapu, daun-daun beterbangan, dan langit dan bumi penuh dengan hawa dingin. Tepuk-tepuk-tepuk. Dalam embusan angin, Bao Peimin menari dengan jubahnya dan mengibaskan rambut putihnya, tetapi sosoknya tidak bergerak sama sekali. Bao Peimin mencibir, saya sangat ingin merobek wajah saya. Penatua Dugu, sepertinya saya masih melebih-lebihkan Anda. Ayo pergi bersama. Bao Peimin melihat ke arah kerumunan lainnya. Mata Penatua Dugu dingin, Bao Peimin, jika Penatua Sun datang, saya mungkin akan memberikan sedikit wajah, tetapi Anda tidak memenuhi syarat sama sekali. Ketika saya berlatih di Kunlun Su, Anda tidak tahu di mana Anda masih berada. Hahaha, karena itu, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kalian semua tahu tujuan kunjungan kalian hari ini, mengapa kalian harus terlihat seperti pria terhormat. Jika kalian ingin melakukannya, lakukanlah. Karena kalian, di sini, aku berjanji padamu bisakah Peimin melepaskanmu. Kenapa aku harus melepaskanmu? Ekspresi Bao Peimin tiba-tiba muram. Aura yang lebih kuat meletus dari tubuhnya. Angin dan awan bergulung, pada saat ini, ucapan Bao Peimin, dan embusan napas yang tiba-tiba membuat seluruh ruang dan waktu tampak membeku. Bab 532 Ledakan. Di atas langit, Xuan Lei meledak, dan badai akan segera datang. Ledakan. Guntur di langit menembus langit, dan kata-kata Bao Peimin, bahkan di bawah guntur, masuk ke dalam pikiran semua orang, menyebabkan kulit semua orang berubah tiba-tiba. Apa yang Bao Peimin katakan? Dia tidak ingin membiarkan orang-orang yang hadir pergi hari ini. Saya tidak tahu siapa itu, setelah tertegun sejenak, dia menarik napas dalam-dalam. Hahaha. Nada yang besar, Bao Peimin, apakah kamu pikir kamu benar-benar tak terkalahkan? Penyakit jiwa. Bao Peimin, hari ini kita akan melihat bagaimana kamu meninggalkan kami semua. Bao Peimin, kamu benar-benar ingin menjadi musuh seluruh dunia seni bela diri Tiongkok. Setelah beberapa saat, teriakan marah datang satu demi satu. Kata-kata Bao Peimin benar-benar membuat marah semua orang yang hadir. Saya tidak berani mengatakan bahwa semua orang yang hadir adalah pembangkit tenaga listrik teratas di dunia seni bela diri Tiongkok, tetapi pembangkit tenaga listrik di sini pasti cukup untuk mengejutkan segalanya. Bahkan ada beberapa kekuatan dalam kegelapan yang melihatnya. Dalam keadaan seperti itu, Bao Peimin bertaruh pada seluruh penjaga Huaxia dan mengucapkan kata-kata gila, bukankah dia gila? Bao Peimin, kekuatanmu sangat kuat. Pada awalnya, kami memberimu wajah, apakah kamu pikir kami takut padamu? Penatua Dugu bertanya dengan ekspresi muram. Omong kosong apa? Kamu dan orang-orang dalam kegelapan ada di sini hanya untuk menyenangkan beberapa orang, jangan berpura-pura sombong di depanku. Jika kamu ingin mengambil kesempatan Kunlun Su, kamu harus mengambilnya dengan nyawamu. Bao Peimin menertawakan tanpa ampun. Betapa sombongnya.
Bao Peimin, aku tidak menyangka bahwa semuanya benar-benar mirip, kamu sangat sombong. Karena itu masalahnya, biarkan aku melihat kualifikasi arogan apa yang kamu miliki. Ingin menyimpan semua orang di sini. Kamu juga ingin itu saja yang diperlukan. Setelah diejek dan diejek satu demi satu, Penatua Dugu tidak bisa menahannya. Pisau bulan pemecah dugu. Karena wajahnya telah benar-benar robek, tidak ada lagi kesempatan untuk berbalik hari ini. Jika Anda ingin membunuh Chen Ye, hari ini juga merupakan kesempatan terbaik. Memikirkan hal ini, bagaimana Penatua Dugu bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Di antara lolongan panjang, saya melihat Penatua Dugu memimpin untuk berubah menjadi Streamer dan membantai ke arah Bao Peimin. Wow! Dengan lolongan panjang itu, cahaya pisau yang menakutkan merobek udara. Dalam embusan angin, kecemerlangan mekar, dan Bilaki jatuh seperti Bima Sakti 9 hari. Hati-hati, Bao Lao. Melihat pemandangan seperti itu, di belakang Bao Peimin, ekspresi para penjaga Huaxia itu mau tak mau berubah, dan tanpa sadar berteriak. Tapi Bao Peimin mengepalkan pedang panjangnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak perlu mengambil tindakan, jaga keluarga Ye. Siapapun yang berani melakukannya akan membunuh Ushe. Tidak peduli apa, dia harus melawan pisau ini. Pedang yang menakutkan itu bahkan membuat semua orang yang hadir merasa seolah-olah tubuh mereka membeku. Pisau ini benar-benar sombong. Lebih penting lagi, di hadapan pisau yang mendominasi, Bao Peimin tidak merespon sama sekali, yang membuat hati orang-orang secara tidak sadar menggantung. Pada saat ini, Chen Ye, yang tidak jauh, menyipitkan matanya tanpa sadar. Alam asal sejati setengah langkah. Dia tidak menyangka kekuatan Dugu yang lebih tua ini mencapai titik ini. Dari segi kekuatan, Bao Peimin sepertinya bukan lawan. Terlebih lagi, luka di tubuh Bao Lao belum sepenuhnya sembuh, dan tidak mungkin untuk menahannya. Bao tua, biarkan aku melakukannya. Suara Chen Ye terdengar. Bao Peimin tercengang, dia mengabaikan Penatua Dugu dan memandang Chen Ye, Tuan Ye, saya bisa melakukannya. Masalah ini dimulai dengan saya dan berakhir dengan saya. Anda hanya perlu melindungi keluarga saya. Saya menghargai kebaikannya. Sekarang, mundur. Suara Chen Ye penuh dengan keraguan. Bao Peimin ragu-ragu selama beberapa detik, tapi diam-diam mundur ke belakang. Ya, Tuan Ye. Tidak ada yang mengira bahwa penjaga Huaxia akan mendengarkan seorang pria muda seperti ini. Kuncinya adalah sikap ini, seharusnya tidak. Penatua Dugu melihat bahwa keduanya terus mendorong, seolah-olah memandang rendah dia, dan mendengus dingin, ambil pisau dariku dulu. Ada keheningan di arena, dan hanya suara siulan pedang yang bisa terdengar, dan apa yang bisa dilihat, cahaya pedang yang seolah membelah langit dan bumi, dan momentum mengerikan yang bisa dirasakan. Tapi Chen Ye keluar dan berjalan di halaman. Bahkan tidak berencana untuk melawan. Banyak pembangkit tenaga listrik yang berdiri di belakang Penatua Dugu sudah tersenyum ketika mereka melihat pemandangan ini. Orang pertama di dunia seni bela diri Tiongkok. Jika itu adalah penjaga China, mungkin bisa menolak beberapa poin. Tetapi jika itu Chen Ye, mungkin itu akan berubah menjadi kabut darah di tempat. Bertindak sembarangan. Banyak orang menunggu dengan tenang, menunggu adegan darah menetes. Tidak ada yang memperhatikan senyum tak terlihat di sudut mulut Chen Ye saat ini. Esensi sejati setengah langkah. Ini sangat kuat. Di bawah momentum yang menakutkan itu, di mata yang mengejek itu, Chen Ye berkata dengan lembut. Suara itu tidak ringan atau berat, hanya cukup untuk didengar oleh Penatua Dugu. Namun, kamu masih akan mati. Aku tidak ingin membunuhmu, mengapa kamu di sini untuk mati? Sebelum menunggu Dugu yang lebih tua bereaksi, Chen Ye menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri. Karena kamu ingin mati, aku akan mengirimmu untuk mati dulu. Lalu, tiba-tiba, Chen Ye mengangkat suaranya. Sikat. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang telah dilakukan Chen Ye. Saya melihat bahwa dalam suara yang tajam, Chen Ye menghilang di tempat pada saat cahaya pisau jatuh. Adegan ini membuat tempat itu tiba-tiba sunyi, dan saya tidak tahu berapa banyak murid yang tiba-tiba menyusut, dan saya tidak tahu berapa banyak detak jantung orang yang berhenti secara tidak sadar. Bersenandung. Ketika orang-orang sadar kembali, mereka tidak mendengar suara gemuruh yang menakutkan dalam imajinasi mereka, mereka juga tidak melihat gambar darah yang menetes, tetapi hanya mendengar suara yang tajam dan keras. Layar tampaknya membeku.
Setelah menghilang sebentar, Chen Ye muncul. Muncul bersamanya adalah dugu tua yang mengesankan sekarang. Hanya gambaran saat ini. Mendesis. Saya tidak tahu berapa banyak orang, tanpa sadar menghirup udara dingin. Bagaimana bisa? Semburan tangisan datang dari hati banyak orang, tetapi mereka tidak bisa mengeluarkan suara. Di bawah kesunyian yang hening, saya melihat gambar aneh di udara. Di mana Penatua Dugu masih memiliki aura dominan sebelumnya. Di mana pisau panjang itu masih memiliki aura yang membelah langit dan tanah. Pisau panjang itu membeku di udara. Penatua Dugu menjadi pucat. Bagaimana dengan Chen Ye? Dia sudah berdiri di depan Penatua Dugu, dan salah satu tangannya, tampak biasa saja, memegang pisau panjang yang jatuh. Kesombongan di atas pisau panjang benar-benar menyatu. Dengan satu tangan, dia meraih pedang Naba Jue. Itu benar, Chen Ye melakukannya. Adegan ini mengejutkan. Kulit pucat Penatua Dugu bahkan lebih menarik perhatian. Terlalu lambat. Bab 533. Dalam keheningan yang mematikan, semua orang akhirnya mendengar suara Chen Ye. Ini adalah evaluasinya terhadap pukulan tetua Dugu yang tampaknya menakutkan. Merusak. Dengan dengungan ringan, lengan Chen Ye sedikit mengerahkan kekuatan. Ding! Dalam suara renyah, dalam tampilan ngeri Penatua Dugu, pisau dingin itu pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan terbang ke arah sekitarnya. Kembali. Suara rendah Chen Ye datang. Ledakan. Pisau patah dengan satu tangan, ditembak dengan satu telapak tangan. Angin puyuh menggulung, dan telapak tangan itu jatuh tepat ke dada Penatua Dugu. Pisau patah dengan satu tangan, ditembak dengan satu telapak tangan. Tepuk tangan bergemuruh, dan angin bertiup kencang. Dalam dengusan dingin Chen Ye, tembakan instan, seperti guntur dan kilat, menyapu langit. Pada saat ini, debu benar-benar terkoyak, dan seluruh dunia tampaknya hancur. Tidak. Banyak orang masih terjebak dalam keterkejutan sebelumnya, dan sebelum mereka pulih, raungan putus asa telah datang. Ledakan. Ada suara tabrakan yang tumpul tanpa hambatan. Klak-klak. Suara renyah patah tulang langsung mencapai telinga semua orang. Awan kabut darah mekar menjadi kembang api yang indah di depan semua orang. Semua orang dengan jelas melihat sosok, dan di bawah pukulan ini, seperti layang-layang dengan tali putus, ia terbang ke kejauhan. Bahkan, beberapa orang telah melihat dengan jelas bahwa belum lama ini, Dugu yang lebih tua, yang begitu kuat dan tercekik dan bersemangat, sekarang berdarah dan berdarah. Ledakan. Sampai tubuh 100 pon menabrak ruang terbuka lebih dari selusin meter jauhnya, dunia sunyi. Diam. Untuk sesaat, arena menjadi sunyi senyap. Mendesis. Saya tidak tahu berapa lama keheningan ini berlangsung, dan suara terengah-engah akhirnya datang. Kekuatan Chen Ye ini sebenarnya bisa mengalahkan Elder Dugu. Ini menghancurkan. Hanya sesaat, seruan datang satu demi satu. Saya tidak tahu berapa banyak orang, tetapi pada saat ini, ada rasa ngeri dan ketakutan yang kuat di mata mereka. Ini adalah tetua Dugu yang dikagumi banyak orang. Bahkan lebih kuat dari penjaga Huaxia. Namun, pria kuat seperti itu yang berdiri di puncak gunung dan dianggap tak terkalahkan terbunuh dalam hitungan detik. Ini telah menumbangkan kognisi terlalu banyak orang, yang membuat terlalu banyak orang tidak bisa tenang. Melihat Chen Ye dalam angin dingin, yang bangga pada dirinya sendiri, ada ketakutan yang mendalam di matanya. Apakah ini orang pertama di Cina? Apakah ini Chen Ye yang mempesona? Alam asal sejati. Chen Ye, aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar memadatkan alam asal sejati. Penatua Dugu dengan lubang darah di dadanya menolak darah, menatap Chen Ye, dan meludahkan kalimat ini. Hidupnya menjadi gila. Kultivator, di atas ranah pemisahan dan reuni, adalah ranah Yuan yang sebenarnya. Hanya saja di China, ada terlalu sedikit orang yang bisa masuk ke ranah ini. Bahkan dia, setelah menghabiskan beberapa tahun yang tidak diketahui, belum melangkah ke alam Yuan yang sebenarnya. Siapa yang mengira bahwa Chen Ye akan melangkah ke keadaan seperti itu? Berapa umurnya? Bagaimana bisa? Yuan Jing benar. Kamu Chen sebenarnya. Setelah spekulasi ini, pembangkit tenaga listrik saling memandang dengan cemas. Di antara para pembudidaya, mereka yang kuat di alam Yuan nyata, memindahkan gunung dan merebut kembali laut, memiliki kekuatan luar biasa dan sarana yang unggul. Mata banyak orang berubah ketika mereka melihat Chen Ye.
Ada sedikit lebih banyak kengerian, dan ada ketakutan yang tak ada habisnya. Yuan Jing sejati, orang yang begitu kuat, sudah tak terbayangkan. Dan memiliki alam Yuan yang sebenarnya. Ini mewakili apa? Terlalu banyak orang yang tahu itu. Keluarga Ye memiliki kekuatan untuk disebut sebagai kekuatan tertinggi ketika pembangkit tenaga listrik dunia Yuan yang sebenarnya bertanggung jawab. Ini memiliki kekuatan pencegah yang tak ada habisnya. Sekarang, siapa yang berani meremehkan keluarga Ye? Suasana di arena berubah tiba-tiba. Tidak jelas, semburan napas cepat bisa terdengar. Secara tidak jelas, Anda dapat melihat bahwa wajah para ahli seni bela diri yang menyerang Chen Ye menjadi jelek. Hehe. Sepertinya kamu benar-benar terkejut. Sepertinya dia memperhatikan perubahan ekspresi orang-orang, dan melihat perubahan ekspresi orang-orang itu, Chen Ye menunjukkan cibiran. Apa? Bukankah kamu melakukannya? Jika itu masalahnya, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Aku berkata, karena hari ini ada di sini, kamu tidak harus pergi, kamu bisa tinggal sekarang. Tiba-tiba, cahaya dingin di mata Chen Ye meroket. Sikat. Dengan mendengus dingin, Chen Ye melesat seperti streamer, dan niat membunuhnya mencapai ekstrim dalam sekejap. Dengan 5 jari, beberapa pembangkit tenaga listrik dalam kegelapan langsung ditangkap oleh Chen Ye. Itu dengan kejam dilempar ke tanah. Beberapa dari mereka yang melawan langsung dipenggal oleh Chen Ye. Pada saat ini, Chen Ye sangat acuh tak acuh. Di matanya, perjamuan keluarga Ye pasti tidak mungkin diadakan besok. Tepat. Segala sesuatu di depan Anda lebih baik dari perjamuan itu. Tujuan dari perjamuan itu sendiri adalah untuk memberitahu dunia seni bela diri Tiongkok bahwa keluarga Ye-nya telah lahir. Dan sekarang, perbaikan nama di bawah kekerasan dan pembunuhan tidak diragukan lagi yang paling efektif. Melihat mayat-mayat muncul satu demi satu, pembangkit tenaga listrik di dunia seni bela diri merasa merinding. Seolah-olah sedang ditatap oleh dewa kematian. Mereka bahkan berpikir, mengapa mereka datang untuk memerangi keluarga Ye setelah mendengarkan beberapa patah kata. Di belakang keluarga Ye adalah keluarga Jiang, dan bahkan ada penjaga Huaxia. Yang paling penting adalah dewa jahat Chen Ye ini. Chen Ye memecahkan beberapa orang yang mengancam dalam kegelapan, dengan ekspresi muram. Pada saat yang sama, pembangkit tenaga listrik aula kegelapan tiba bersama dan mengepung semua orang. Ye Lingtian melangkah keluar dan datang ke Chen Ye, Tuan Istana, apa yang harus dilakukan dengan orang-orang ini? Mata Chen Ye sedikit menyipit, dia melirik Pan Gohua, dan kemudian pada semua orang yang hadir, kata-katanya yang acuh tak acuh perlahan jatuh, tidak ada yang tersisa. Begitu komentar ini keluar, itu benar-benar membuat takut semua orang yang hadir. Chen Ye ini gila. Tidak ada yang tersisa. Dia ingin membunuh semua orang di dunia seni bela diri Huaxia. Siapa yang mengira bahwa pembangkit tenaga listrik virtual Kunlun itu belum dimulai, dan Chen Ye ini akan memimpin dalam menghancurkan seluruh dunia seni bela diri Tiongkok. Orang gila. Ekspresi Pan Gohua juga berubah. Dia melangkah keluar dan berkata kepada Chen Ye, jangan terobsesi dengan itu lagi. Identitas orang-orang ini tidak rendah di Huaxia. Jika kamu melakukannya, apakah kamu sudah memikirkan bagaimana menjelaskannya? Itu ke Huaxia. Sebelum Pan Gohua selesai berbicara, Chen Ye menggerakkan telapak tangannya dengan ringan. Telapak tangan virtual yang tak terlihat meledak secara langsung. Terjebak. Sebuah tamparan langsung mengenai wajah Pan Gohua. Bising. Pan Gohua hanya merasakan kekuatan tak terlihat menghantam wajahnya, dan seluruh tubuhnya meledak di tempat. Beraninya kau memukulku. Aku masih berani membunuhmu, apakah kamu percaya? Mata dingin Chen Ye langsung melesat. Jantung berdebar. Pan Gohua tidak berani berbicara sama sekali, di matanya, anak ini bisa melakukan apa saja. Mencicit. Sebuah suara. Sebuah Land Rover bergegas masuk. Land Rover berhenti dengan mantap di satu sisi, dan Bai Lixiong turun dari mobil. Ketika dia melihat adegan ini, matanya sangat serius. Pan Gohua melihat Bai Lixiong seolah-olah dia melihat penyelamat, dan berkata dengan cepat, Bai Lixiong, Chen Ye. Pergilah.